Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para asatidzah, para hujjaj, saudara-saudara sekalian, sebagaimana biasa, marilah kita buka pengajian kita dengan pembacaan salawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحادث العميم. يا رب ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Selanjutnya kita baca suratul Fatihah. Kita lihat dengan yakin dalam hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk orang tua-tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, wal khusus al-walid Ki Haji Ahmad Damiyati Ilyas, Ki Haji bin Sirin, para pendahulu Masjid Jami' Miftahul Khair, mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Fatihah kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit ataupun timpa musibah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Fatihah kita niatkan untuk keluarga kita, anak istri kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Fatihah khusus buat saudara kita, siapa tadi? Agus Sagita, ya. Agus, ya, ya, yang 40 hari, ya, dan yang baru meninggal siapa? Agus juga, Kuncoro, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadahnya, mudah-mudahan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi salatil jamaah. Selanjutnya kita membicarakan tentang salat jamaah. Wa hiya min khasa'isi hadhil ummah. Salat jamaah itu adalah termasuk ciri dari umat ini, maksudnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu itu diperintahkan salat, tapi tidak ada salat jamaah. Salatnya sendiri-sendiri. Ya. Fa inna awwala man shalla jama'atan minal bashari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya orang pertama yang sholat berjamaah dari manusia ini, ya, yang pertama kali sholat jamaah itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, keutamaan sholat jamaah, ya. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bi 27 darajah. Salat jamaah itu lebih utama, lebih baik, ya, dari salat sendiri dengan 27 derajat lebihnya.
Jadi keutamaan sholat jamaah itu 27 kali lipat dari sholat sendirian di rumah. Betapa besarnya pahala ataupun derajat ya keutamaan dari sholat jamaah. Wa fi riwayatin bi 25 darajah. Dalam riwayat yang lain disebutkan 25 derajat. Jadi ada dua riwayatnya nih. Rasulullah meriwayatkan dua hadis ya. Yang pertama mengatakan 27 derajat, nah lebihnya, lebih tinggi sholat jamaah dari sholat sendiri ya. Nah, riwayat yang lain mengatakan 25 derajat ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man masya ila salatin maktubatin fil jamaati fahiya kahajjatin ya. Dan Rasulullah bersabda, barang siapa yang berjalan menuju sholat fardu dalam jamaah, jadi kita berjalan dari rumah ke masjid berarti mau sholat jamaah, yang mau sholat kita mau sholatin itu sholat fardu. Kayak sekarang nih tadi maghrib, ya, ntar sholat isya, ntar sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, itu kan sholat-sholat maktubah, sholat-sholat yang fardu. Kata Rasulullah, barang siapa yang berjalan dari rumahnya menuju sholat jamaah, ya, dengan sholatnya sholat yang fardu, fahiya kahajjatin, itu sama pahalanya dengan orang pergi haji. Nah, udah berapa kali pergi haji berarti kita. Ya. Tapi hajinya nggak gugur. Kalau yang belum haji ya tetap belum haji. Kalau yang sholat jamaah sampai di rumah besok kartunya tanda kartu apa namanya pengenalnya lain tambah haji. Ya enggak. Pahalanya ya sama dengan pahala orang pergi haji. Betapa besarnya pahala orang sholat jamaah. Ya. Wa man masya ila salati tatawwu'in fahiya ka umratin nafilatin. Ya, barang siapa yang berjalan untuk salat yang nafilah, salatnya salat sunnah. Ya, untuk salat sunnah tapi jamaah. Kayak salat apa? Salat tasbih, kayak salat Idul Fitri, Idul Adha, itu kan salat-salat sunnah, ya. Tapi kita jalan dari rumah supaya dapat jamaah bersama-sama. Walaupun sholatnya sholat sunnah, fahiya ka umratin nafilatin. Itu sama dengan pahalanya orang yang umroh sunnah. Ya. Rawahu Tabarani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Waqal, dan Rasulullah SAW bersabda, man shallal lillahi arba'ina yauman fi jama'atin, ya, barang siapa yang sholat karena Allah Subhanahu wa taala 40 hari, arba'ina yauman, 40 hari, fi jama'atin, dalam jamaah. Jadi barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari yudrikut takbiratul ula, dan dia mendapatkan takbir pertamanya imam. Jadi datangnya duluan. Datangnya emang sebelum maghrib datang. Ya, gitu. Supaya dapat takbiratul ihram pertama imam itu dia dapat. Artinya enggak masbuk, enggak belakangan. Ya. Jadi datangnya benar-benar rajin, benar-benar di awal sampai 40 hari. Kutiba lahu bara'atani, maka dia ditetapkan atau ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bebas dari dua macam cobaan, ya. Bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari nifaq. Nifaq itu artinya kemunafikan. Tuh. Ya. 40 hari cuman nih, 40 hari enggak putus-putus. Terus jamaah dan dapetin takbiratul ula terus, takbiratul ihram pertama terus. Artinya orang itu memang benar-benar hatinya itu muta'alliqun bil masajid,
benar-benar hatinya itu udah kecantol dengan masjid, udah nggak pernah bolos dari masjid. Ya, pantas saja kalau dia bisa mendapatkan kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari nifak, kemunafikan dalam hati. Rajin banget ke masjidnya. Ya. Pahalanya begitu besar, tadi pahalanya seperti orang haji, seperti seperti sunat umroh sunnah, seperti dilipat gandakan 27 kali kelebihannya sholat jamaah tersebut. Ya, pantas kalau dia menjadi atau mendapatkan kebebasan dari api neraka dan dari kemunafikan. Ya. Akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala, dan Rasulullah bersabda, innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifal imamu kutiba lahu qiyamul lailatin. Dan Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang itu apabila sholat bersama imam, artinya sholat apa? Jamaah, ya. Hatta yansarifal imamu, sampai imamnya itu selesai, sampai imamnya itu berpaling, sampai imamnya itu bangun dari mihrabnya, ya. Artinya sampai benar-benar selesai banget, ya. Kutiba lahu qiyamul lailatin, maka dia ditulis ataupun dicatat seakan-akan dia sholat malam. Artinya dia dapat ya pahala sholat malam. Sholat malam itu kan sholat yang paling yang paling baik. Sholatul lail, sholatul tahajud. Ya. Akhrajahu Abu Dawud wa ghairuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selain Abu Dawud, ya. Wa qala man shalla al-isya'a fi jama'atin yudriku at-takbiratal ula kana kaqiyami nisfi lailatin. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat isya nih, ya, ntar kita sholat isya, kita lagi fi jama'atin, dia sholat isya dalam jamaah, ya, yudrikut takbiratal ula, dia mendapatkan takbir pertamanya, jadi nggak masbuk nih, jadi ngikutin dari awal, memang benar-benar jamaahnya emang dari awal, ya. Karena kaqiyami nisfi lailatin, maka seakan-akan dia menghidupkan setengah malam, seakan-akan dia sholat setengah malam, seakan-akan dia sholat itu setengah malam. Berapa jam tuh? Mulai dari maghrib sampai subuh berapa jam? Ya, 10 jam misalnya, setengahnya 5 jam, seakan-akan dia sholat 5 jam malam hari. Pahalanya besar sekali sholat jamaah isya, ya. Nah, biasanya yang berat isya emang. Maghrib sih banyak dah tuh, sampai 3 saf 4 saf. Giliran isya udah tinggal satu saf, pulang kagak balik lagi. Padahal lihatin pahalanya besar banget ini kalau sholat isya, ya. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullahu. Dan barang siapa yang sholat subuh dalam jamaah, maka seakan-akan dia sholat malam semuanya, seluruhnya. Seakan-akan satu malam itu dihidupkan untuk sholat. Pahalanya begitu banyak, ya, begitu besar. Sholat isya dan sholat subuh, dua-duanya sholat yang paling susah, yang paling berat, ya. Rawahu Muslim wa ghairuh. Hadisnya hadis sahihin. Wa qala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimul jama'atu illa istahwadha alaihimus syaitan, ya. Dan Rasulullah bersabda, tidaklah ada 3 orang di dalam suatu kampung, satu daerah, ya, atau badwin, di suatu daerah pedalaman, ya, la tuqamu fihimul jamaah, di situ tidak ada sholat jamaah, illa stahwadha alaihimus syaitan,
kecuali pasti mereka itu akan ya dikalahkan oleh syaitan. Jadi kalau ada satu kampung, satu RT nggak ada sama sekali sholat jamaahnya, nggak ada musolanya, nggak ada masjidnya, orang semua yang sendiri-sendiri, ya nggak berjamaah, pasti daerah itu kata Rasulullah SAW itu akan dikalahkan oleh syaitan. Maksudnya adalah ya banyak mereka itu di situ yang ya terjadi fitnah, terjadi ketidaktentraman karena banyak digoda oleh syaitan ya. Ay ghalaba artinya dapat dikalahkan oleh syaitan. Fa'alaika bil jama'ati fa innama ya'kulu adh-dhi'bu minal ghanamil qasiyah ya. Maka hendaklah kamu selalu berjamaah. Karena sesungguhnya ini perumpamaan ya, perumpamaannya sesungguhnya serigala itu pasti memakan kambing yang sendiri, yang terpisah, yang sendiri. Kalau yang jamaah itu yang kambingnya berombol itu, serigala juga takut. Serigala juga nggak bisa menggoda dia, tidak akan bisa mengalahkan kambing yang berjamaah itu. Yang dimakan yang mana? yang sendirian dia, yang nggak ikut jamaah tersebut. Nah, ya. Begitu Rasulullah SAW mengumpamakan jamaah itu akan menjadi kuat ya. Setan itu akan kalah dengan jamaah tersebut. Wa kana salafus shalihu yu'zauna anfusahum thalathata ayyamin idza fatatuhumut takbiratul ula. Dan dulu para ulama-ulama kita ya, ulama salafus salih, orang-orang saleh dulu ya, mereka itu akan yu'zauna itu maksudnya meratapi dirinya selama 3 hari apabila tidak mendapatkan takbir pertamanya imam. Jadi kalau sampai mau jamaah nih nggak keburu, dapatnya udah rakaat kedua terus. Itu orang-orang dulu itu, orang-orang para ulama itu, para saleh itu merasa rugi sekali dia sampai 3 hari meratapi dirinya tuh. Ya Allah, kenapa kemarin sampai nggak dapat rakaat pertama aja nggak dapat. Ya, merasa rugi sampai 3 hari meratapi dirinya kalau nggak dapetin takbir pertama, nggak dapetin rakaat pertama, datangnya udah terlambat. Wasab'atin idza fatathumul jama'atu. Dan mereka itu akan meratapi dirinya sampai 7 hari kalau sampai nggak dapetin jamaah. Datang jamaah udah habis. Wah, itu nyeselnya sampai 7 hari. Itu. Kalau datang udah rakaat kedua atau nyeselnya 3 hari. Alhamdulillah masih dapat jamaah juga. Cuma nyesel juga nggak dapat rakaat pertama. Ya, begitu para ulama kita dulu itu, salafus saleh namanya, orang-orang saleh dulu itu begitu khawatirnya kalau tidak sampai mendapatkan jamaah. Dan betapa besarnya fadilah keutamaan jamaah tersebut, maka mereka begitu menjaga dirinya jangan sampai tidak mendapatkan jamaah ya. Biqaulihim ya, mereka itu sambil meratapi dirinya itu sambil berkata, apa ratapannya mereka itu? Laisal musabu min faqdil ahbab, innamal musabu min man hurimat thawab. Laisal musabu man faqadal ahbab, innamal musabu man hurimat thawab. Mereka sambil meratap itu sambil berkata, bukanlah orang yang kena musibah itu yang kehilangan orang yang paling dicintainya. Jadi yang orang kena musibah itu bukan orang yang kematian. Mereka bilang, ya, orang yang kena musibah adalah orang yang nggak dapat pahala jamaah. Jadi pahala jamaah itu lebih penting daripada ya keluarga kita.
Jadi mereka tidak menganggap sebagai musibah tuh kalau ada kematian dari keluarganya. Tapi justru musibah kalau nggak dapat jamaah, kalau nggak dapetin jamaah. Begitu ya salafus soleh dulu. Bagaimana mereka sangat memperhatikan sholat jamaah ya. Wahia rabtu sholatil ma'mumi bi sholatil imam. Dan sholat jamaah itu adalah menghubungkan sholat makmum dengan sholat imam. Nah, itu namanya jamaah ya, ada imam ada makmum ya, makmumnya ngikutin sholatnya imam ya. Kalau sekedar datang ke masjid, di sini lagi sholat, bikin lagi sholat lagi sendiri, enggak jamaah juga, biar datang ke masjid gitu maksudnya ya. Tapi yang namanya jamaah itu kita hubungkan sholat kita ini jadi makmum kepada yang imam yang lagi sholat di situ ya. Itu namanya sholat jamaah. Jadi bukan datang ke masjidnya, bukan. Sholat jamaah itu adalah menghubungkan sholat kita dengan sholat imam. Nah, tentunya di masjid. Nah, namanya sholatnya sholat jamaah. Wahia fardu kifayah. Dan sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Hampir wajib itu, hampir wajib. Cuman wajibnya wajib ain, wajib kifayah, fardu kifayah, bukan wajib ain, bukan fardu ain. Ya, artinya kalau sudah didirikan oleh sebagian orang, yang lain itu tidak berdosa. Tapi kalau nggak ada sama sekali yang tidak ada sama sekali yang sholat jamaah di daerah tersebut, di RW berapa kita nih? 07 RT 15, RT 16 pinggir masjid, semuanya dosa. Itu namanya fardu kifayah ya. Bagi siapa fardu kifayah tersebut? Lirrijali al-balighin, bagi orang laki-laki yang sudah baligh. Jadi laki dan baligh ya. Berarti perempuan bukan fardu kifayah, iya, enggak wajib, ya enggak fardu kifayah. Al-uqala itu orang yang berakal ya, artinya kalau yang tidak berakal tidak. Al-ahrar itu orang yang merdeka. Jadi kalau budak itu enggak, sekarang udah enggak ada budak, semuanya kita ini ahrar, semuanya kita ini merdeka ya. Al-muqimin, nah, muqimin itu artinya memang orang penduduk di situ, tinggalnya di daerah situ. Kalau yang datang lagi nanamu dari mana-mana, itu tidak fardu, tidak wajib, tidak fardu kifayah ya. Al-masturin itu artinya orang yang punya pakaian. Jadi kalau orang di situ saking nggak punyanya, misalnya nggak punya baju buat sembahyang, punya cuma kain doang segini doang, itu nggak wajib, ya nggak wajib jamaah. Nggak ada kita yang nggak punya baju bakal jamaah ya, semuanya punya kita. Ghairul ma'dzurin fi ada'il maktubah. Ghairil ma'dzurin fi ada'il maktubah ya, tidak ada uzur untuk menjalankan sholat fardu. Enggak sakit ya, enggak sedang dalam keadaan ujian dicoba ya. Nah itu namanya tidak uzur, tidak ada uzur sebetulnya, maka dia wajib, itu fardu kifayah ya hukumnya. Illal jumu'ah, kecuali Jumat. Kalau Jumat itu bukan fardu kifayah, fardu ain maksudnya gitu ya. Wal majmu'atu bimatarin. Majmu'atu bimatarin itu artinya orang yang terperangkap hujan. Lagi ngobrol-ngobrol begini hujan, udah waktunya sudah waktunya sholat misalnya. Dia fardu ain, wajib di situ mendirikan sholat berjamaah, jamaahnya jadi fardu ain, jamaahnya ya. Wal manzuratu jama'atuha, dan yang dinazarkan jamaahnya. Ada orang nazar,
kalau saya sakit terus saya mau sholat jamaah, itu jadi wajib bagi dia, fardu ain bagi dia, bukan fardu kifayah, harus wajib dia melaksanakan jamaah tersebut, ya. Wal mudriku minha raka'atan fil waqti bi ruku'in ma'a imamin raki'in, ya. Dan orang yang mendapatkan satu rakaat dengan imam masih bisa, nah, itu termasuknya di situ adalah hukumnya fardu ain. Wa maktubatin rajulaini lam yujad ghairuhuma fi hadarin, ya, di tempat yang bukan dalam keadaan safar, bukan dalam keadaan berpergian, ya, ada dua orang, ya, yang nggak ada lagi kecuali dia cuma berdua, itu jadi fardu ain, harus sholat jamaah di situ dia, ya, dalam keadaan tidak safar. Fa innal jama'ata fi jami'i dzalika fardu ainin, ya, fardu ainin, maka bagi mereka itu sholat jamaah menjadi fardu ain, ya, karena cuma dua. Kalau tiga kan dua sholat jamaah, yang satu boleh enggak jadi fardu, kan kifayah, bisa fardu kifayah. Tapi kalau cuma berdua udah harus sholat jamaah dua-duanya jadi fardu ain. Sebab nggak bisa sholat sendiri doang, yang satu lagi enggak jadi jamaah, ya. Kan jadi sholatnya sholat fardu jamaahnya menjadi fardu ain, ya. Wa idza 'alimal ma'mumu annahu law iqtada bil imami lam yudrik raka'atan fil waqti. Apabila seorang makmum mengetahui kalau dia mengikuti imam, dia tidak akan mendapatkan rakaat dalam waktu tersebut. Misalnya, kalau dia dari rumah jalan ke masjid mau jamaah, sampai di sana misalnya waktu zuhurnya habis, kan berarti dia nggak dapat, ya. Wa idza shalla munfaridan adrakaha, kalau dia sholat sendirian dia akan dapat rakaat tersebut, ya. Harumat alaihil jamaah, itu menjadi haram dia jamaah. Jadi sholat jamaah itu bisa fardu ain, bisa fardu kifayah, bisa jadi haram. Udah terlambat nih, dikit lagi udah mau asar, di ujung zuhur, ya, tetap dia mau paksain juga jamaah nih. Cuman kalau dia sampai masjid itu udah habis jam zuhurnya, ya. Tapi kalau dia masih sholat sendiri di rumahnya masih dapat. Nah itu dia wajib sholat sendiri, nggak boleh diikut sholat jamaah. Sebab kalau diikut jamaah habis waktunya, nah gitu, sudah nggak di waktunya. Di situ sholat jamaah itu menjadi haram, jadi nggak boleh buat dia, ya. Wa hikmatuha, sekarang hikmahnya apa? Hikmahnya sholat jamaah. Anna salata diyafatun wa ma'idatu birrin. Karena sholat itu adalah diyafah. Diyafah itu artinya seperti orang yang menerima tamu, ya. Wa ma'idatu birrin. Ma'idatu birrin itu artinya seperti hidangan yang dihidangkan oleh tuan rumah, itu jamaah. Jadi seakan-akan sholat jamaah ini adalah satu penerimaan tetamunya Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid. Nah, dan seakan-akan itu sebuah undangan, ya, undangan makanan untuk para tetamu tersebut, ya. Wal karimu la yad'u ma'idatahu illa li jama'atin. Ya, orang yang dermawan itu atau yang punya rumah itu, ya, yang mengundang itu pasti dia membeli makanan untuk tamu itu untuk beramai-ramai, untuk semua, ya. Wa yudrikul ma'mumu al jama'ata ma'al imami madamal imamu fi sholati ma lam yusallim, ya. Dan seorang makmum itu akan mendapatkan jamaah beserta imam selama imam itu belum salam.
Jadi selama imam itu belum salam masih sholat, itu masih dapat jamaah dia. Walaupun rakaatnya udah nggak dapat. Misalnya sholat maghrib nih, dia datang udah rakaat ketiga, bahkan imamnya udah tahiyat, misalnya udah tasyahud, dia ikut tetap di situ, tetap dapat pahala jamaah gitu ya. Wa illam yaq'ud ma'ahu, sekalipun tidak sampai dia duduk bersama imam ya. Wa idraku takbiratul ihram ma'al imam fadilatun ukhra, sedangkan mendapatkan takbiratul ihram beserta imam itu punya keutamaan lain, ghairi fadilatil jamaati, selain fadilah jamaah. Jadi sholat jamaah itu betapapun ya modelnya, baik yang masbuk, yang ketinggalan, apalagi yang dari awal sudah dapat, sudah ikut, itu semuanya ada fadilahnya, itu semuanya ada keutamaannya, masing-masing ada pahalanya ya. Sama dengan seorang yang mengundang makan, yang datang dari awal beramai-ramai, dari mulai dari bareng-bareng ya dapat makan lebih banyak dia. Yang datang belakangan juga asal masih ada makanan asal masih ada orang di situ, makanan dapat juga gitu. Jadi orang jamaah itu, sholat jamaah itu walaupun kita masbuk tetap masih dapat pahalanya ya. Artinya jangan jangan diremehkan ya. Apalagi kalau bisa sampai dapat dari awal, dari takbiratul ihram kita dapat, nah itu lebih banyak lagi pahalanya. Tadi sudah duluan ya, tadi hadisnya ya. li khabaril Bazzar ya, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, likulli syai'in safwah wa safwatus salati at-takbiratul ula fahafizu 'alaiha. Setiap sesuatu itu ada keutamaannya, safwah, ada pilihannya. Ya, ada intinya. Setiap sesuatu itu ada intinya. Ya. Dan intinya salat adalah at-takbiratul ula. Intinya salat itu ya, pilihan salat itu adalah adanya di takbir pertamanya, takbiratul ihramnya itu ya. Fahafizu 'alaiha, maka jagalah selalu takbiratul ula tersebut, jangan sampai ketinggalan, maksudnya begitu ya. Jadi kalau kita jamaah dapat takbiratul ula, wah itu pahalanya yang paling besar ya, keutamaannya yang paling besar. Wa indama tahsulu bil istighal bit taharrumi akibat taharrumi imamihi ma'a huduri taharrumil imam ya, wa yu'dharu fil waswasatil khafifah ya. Dan orang yang sholat jamaah itu akan mendapatkan fadilah dari sholat jamaah itu, dari takbir si imam tersebut ya, akibat taharrumi imamihi ma'a huduri taharrumil imam. Jadi setelah imam takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian dia ikut di belakangnya, dari situ dia sudah mulai mendapatkan fadilahnya. Wa yu'dharu fil waswasatil khafifah. Yu'dhar itu artinya dimaafkan kalau ada sedikit waswas yang ringan. Misalnya imamnya udah takbirnya Allahu Akbar, mestinya langsung imam makmum langsung tuh takbir di belakangnya Allahu Akbar supaya dapat pahalanya penuh. Ada makmum yang was-was nih di hatinya, jadi kalau imam udah takbir Allahu Akbar, dia masih belum konsentrasi, masih Allah, nggak jadi lagi Allah, itu namanya was-was ya. Wa yu'dharu fil waswasatil khafifah, dimaafkan kalau was-wasnya itu ringan ya. Fala tafutu biha fadilatut taharrum, itu dia tidak terhambat untuk mendapatkan
fadilah takbiratul ihramnya. Kalau waswasnya cepat, waswasnya ringan. Ya, jadi takbiratul ihram pertama kali imam itu ada fadilahnya, ada keutamaannya yang sangat besar. Jadi orang yang langsung takbiratul ihram setelah imam takbir itu fadilahnya besar sekali, pahalanya besar sekali. Nah, bagaimana sekarang kalau orang itu agak lambat, imam takbiratul udah semenit begitu dia masih belum takbiratul ihram, ya karena was-was, karena ada godaan di dalam hatinya, nggak konsen misalnya, nggak bisa Allah nggak jadi lagi, Allah nggak jadi lagi. Kalau masih sebentar, cuman 2 kali misalnya nggak jadi terus langsung jadi, nah itu tetap dia dapat fadilat takbiratul ihram, ya tetap. Bi khilafi ma law abta'a li ghairi waswasatin khafifah. Lain halnya kalau dia lambat takbiratul ihram karena waswasnya banyak, nggak jadi Allah nggak jadi lagi, oh nggak jadi lagi. Pas imam mau ruku jadi tapinya dari tadi nggak jadi giliran mendekat ruku kok jadi itu. Ya. Walau limaslahatis salati kat-taharah, walaupun terlambatnya itu untuk maslahat salat karena dia bersuci misalnya. Imam udah takbir, ya. Dia masih belum bersuci, belum wudu. Kan wudu dulu tuh. Kan jadi lama antara takbirnya dia karena dia wudu dulu gitu. Au li waswasatin zahiratin aw lam yahdur taharrumal imam. Ya. Atau karena ada was-was yang jelas, yang bain, yang jelas, artinya panjang was-wasnya itu, yang nggak konsen sampai dikit lagi mau ruku baru bisa misalnya, itu nggak dapat fadilatut taharrum, nggak dapat namanya, nggak dapat fadilah takbiratul ihram. Apalagi imam udah mulain masih baru wudu, nggak dapat fadilat takbiratul ihram, walaupun dapat rakaat pertama yang didapat masih, cuman nggak dapat fadilat takbiratul ihram, ya. Wa tudrakul jumu'atu bi idraki raka'atin ma'ahu, ya. Dan bisa didapat sholat jamaah, sholat Jumat. Nah, Jumu'ah itu bukan jamaah. Sholat Jumat itu ayil jamaah. Nah, maksudnya adalah jamaah. Biidraki raka'atin ma'ahu, ay ma'al imam, ya. Dengan mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Jadi sholat maghrib misalnya, imamnya udah rakaat terakhir, udah tasyahud, dia baru datang, langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung turun duduk tasyahud bareng-bareng. Itu namanya dia mendapatkan rakaat terakhir dari imam, itu masih dapat pahala jamaah, ya. Jumu'atu di situ maksudnya adalah jamaah. Wa tudraku raka'atu bi idraki ruku'in mahsubin lil imam. Dan 1 rakaat itu bisa didapat dengan mendapatkan rukuknya imam. Jadi kalau imam sedang ruku nih, Allahu Akbar, sedang ruku, kita datang buru-buru takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita ruku, ikut imam langsung, masih dapat nih ruku imam. Itu masih dapat 1 rakaat. Walaupun kita nggak baca Fatihah, nggak baca surah, ya, langsung ruku bersama dengan rukunya imam, ya. Dia datang sampai di sini, imam lagi ruku, dia ruku langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbirnya 2 kali. Ya, takbir yang pertama takbiratul ihram, takbir yang kedua takbir rukunya, nama takbir intiqalatnya, ya, Allahu Akbar. Imam masih ruku, itu artinya dia dapat 1 rakaat itu dapat dia, ya. Tapi dia datang, imam lagi ruku, pas dia takbir Allahu Akbar, ya,
dia ruku imam langsung naik, langsung i'tidal, nggak dapat. Satu rakaat nggak dapat dia. Ya. Mutayakkinan annahu ma'anna ma'ahu fir ruku'i qabla irtifa'il imam an aqallir ruku'i. Ya. Dia yakin bahwa tadi ketika si makmum ini ruku itu masih mendapatkan tumakninahnya imam, gitu maksudnya. Jadi imam masih ruku sekira-kira masih bisa baca subhanallah. Jadi kalau bareng-bareng dia ruku begini, tek imam naik, ini nggak dapat. Karena waktu dia ruku itu imam ini udah nggak dalam keadaan tumakninah, imam itu udah mulai naik, ya. Kalau dia datang, imam lagi ruku, datang Allahu Akbar, dia langsung ruku Allahu Akbar, masih kira-kira subhanallah begitu, bangun imamnya, dia ikut, dia dapat masih satu rakaat, ya. Jadi ukurannya adalah tumakninahnya imam. Kalau dia yakin, imam masih dapat tumakninah rukuknya tersebut, maka dia mendapatkan rakaat tersebut. Li hadisin, karena ada hadis Rasulullah SAW bersabda, man adraka raka'atan minas salati qabla ayyuqimal imam sulbahu faqad adrakaha. Karena hadisnya mengatakan barang siapa yang mendapatkan rakaat, ya, sebelum imam meluruskan sulbahu itu sulbi, ya, i'tidalnya, faqad adrakaha, maka orang tersebut mendapatkan rakaat tersebut, ya. Jadi ukurannya adalah imam ruku itu maksimalnya untuk mendapatkan satu rakaat tersebut sebagai imam, sebagai makmum, ya. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihi. Ya, demikian mengenai sholat jamaah, ya. Kita lihat bagaimana fadilah sholat jamaah itu begitu besarnya. Tadi hadisnya sudah kita baca, bahkan bisa mendapatkan pahala seperti pahalanya haji, pahalanya umrah, ya. Pahalanya lebih dilipat 27 kali daripada sholat sendiri, ya. Apalagi tadi fadilah takbiratul ihramnya aja ada fadilahnya sendiri, ya, ada keutamaannya sendiri. Jadi yang paling bagus adalah kita mendapatkan sholat jamaah tersebut dari awal imam mulai sholat, jadi dari takbiratul ihram imam tersebut. Namun demikian, kalaupun kita tidak bisa mendapatkan takbiratul ihram tersebut, ya, jangan diluputkan, tetap masih bisa dapat jamaah tersebut walaupun kita cuma dapat rakaat terakhirnya saja. Ya. Demikian pengajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sebagaimana biasa dengan pembacaan doa. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, Ya Arhamar ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.